Islam, FLEXING, dan keprihatinan kita. Beberapa waktu belakangan, ramai-ramai pemberitaan soal gaya hidup kaum berpunya. Masyarakat kita dipertontonkan pertunjukan yang sebenarnya membuat miris dan menyakitkan. Betapa tidak, di tengah kehidupan sosial yang memprihatinkan, gaya yang diperlihatkan kaum berpunya ini tidak mencerminkan keteladanan, tidak layak dicontoh oleh masyarakat umum. Kelompok-kelompok high class ini kerap kali memamerkan gaya hidup yang sangat berlebihan. Dalam bahasa sekarang, ini disebut dengan flexing. Gaya hidup yang ditampilkan sebagai hasil dari pekerjaan yang tidak semestinya merupakan bentuk pamer. Kecuali jika tampilan itu dari usaha keras dan halal, maka ini tidak dapat dikategorikan sebagai flexing. Flexing dan keprihatinan, merilis sebuah tulisan Prof. Macasin, Ketua MUI DIY dan dosen UIN Sunan Kalijaga, di Harian Kedaulatan Rakyat, bahwa akhir-akhir ini kata flex banyak ditulis di media. To flex sebenarnya berarti menekuk anggota badan dan mengencangkan otot. Akan tetapi dalam pemakaian tidak resmi, bahasa pasaran atau siang, kata ini dipakai untuk memberikan pengertian pamer atau omong besar. Flexing dipakai untuk menggambarkan tindakan memamerkan harta yang dimiliki. Harta yang diperoleh secara mendadak dan biasanya dengan cara-cara yang tidak sah namun belum diketahui orang banyak. Karena itu, flexing mengandung dua hal yang tidak terpuji, memamerkan harta dan tidak peduli pada kehalalan harta itu. Sebagaimana dikutip Lucia Dwi Puspitasari Kompas.id /8 April tahun 2023, Cambridge Dictionary mendefinisikan flexing sebagai sikap yang menunjukkan bahwa kita bangga atau senang dengan keberhasilan kita atau memamerkan apa yang sudah kita miliki, biasanya dengan cara yang tidak disukai orang. Sebenarnya, flexing ini banyak digunakan sebagai strategi pemasaran, termasuk memasarkan individu melalui prestasi, CV, dan kekayaan yang didapatkan sebagai konsekuensi pencapaian pekerjaan. Tetapi, seringkali didapati Jaster terlalu berlebihan dan terkesan norak dan sombong. Menurut Prof. Renal Kasali, walaupun flexing jadi salah satu strategi marketing yang dilakukan untuk menarik konsumen, tetapi masih banyak strategi lain yang jauh lebih baik dibanding flexing berlebihan. Kaum high class ini memamerkan berbagai kemewahan yang mereka peroleh, seperti motor gede, mobil mewah, tas tenteng mahal, dan sebagainya. Mereka ini berharap orang-orang yang melihat gaya hidup mereka akan terpana dan kagum. Padahal, pamer kekayaan, apalagi jika diperoleh dari usaha yang sah, sesungguhnya sedang mempertontonkan sebuah perilaku tercela atau akhlak mazmumah. Dalam kondisi saat ini, banyak orang yang ingin cepat mencapai kehidupan yang lebih baik dan mewah, meskipun dengan cara-cara yang tidak sah. Mereka melakukan apa saja untuk memenuhi ambisi pribadinya, menghalalkan segala cara untuk mencapai kehidupan yang mewah. Istilah ini disebut oleh Kuntajraningrat 1985 sebagai mentalitas menerabas. Dalam ungkapan Kuntajraningrat, mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuannya secepat-cepatnya tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan secara selangkah demi selangkah. Pernyataan Prof. Kuntajraningrat ini masih sangat relevan kini. Memandang mentalitas masyarakat kita, masih kita dapati mentalitas serupa di masa lalu, yakni terlampau banyak usahawan baru yang mau saja mencapai dan memamerkan taraf hidup yang mewah dalam waktu secepat-cepatnya, dengan cara-cara tidak lazim, atau dengan cara menyikat keuntungan sebesar-besarnya mumpung ada kesempatan, tanpa mau juga merasakan pahit getirnya masa permulaan berusaha. Dan tampaknya ini menjangkiti semua lapangan pekerjaan di negeri ini. Mentalitas semacam ini, utamanya yang banyak dipertontonkan di berbagai media, menandai pendangkalan nilai-nilai kebersahajaan, hilangnya keprihatinan dan bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Islam sendiri memberi tuntutan bagaimana memperlakukan aset atau kekayaan. Mengutip Oni Sahroni, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Islam sebenarnya mengatur adab ketika memiliki aset atau kekayaan. Adab-adab inilah yang seharusnya dapat diterapkan oleh setiap muslim. Di antaranya, pertama, saat bekerja dan mengelola aset hendaknya dapat menempatkan harta sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT dengan optimal dan memaksimalkan kontribusi sosialnya untuk khalayak. Harta adalah karunia Allah SWT.
Manusia dengan segala kemampuan dan totalitasnya hanya berikhtiar untuk menemukan rezeki yang sudah disediakan Allah untuknya hingga ia bersyukur. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Kahfi ayat 46 disebutkan, flexing sepertinya telah menjadi gaya hidup orang-orang tertentu. Mereka memamerkan diri, selfie, di berbagai platform media sosial. Sementara, di sekeliling kita, tidak sedikit masyarakat yang sedang hidup dalam keprihatinan. Menanggapi fenomena flexing, Guru Besar Ilmu Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Renal Kasali menggambarkannya lewat sebuah pepatah, "Poverty screams but wealth whispers." Orang miskin selalu ingin menunjukkan dirinya, sementara orang kaya tidak mau menunjukkan kekayaannya. Orang kaya sesungguhnya lebih membutuhkan privasi dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Terakhir, saya ingin mengutip Ustadz Adi Hidayat Wah bahwa kemiskinan hanya terjadi bagi orang yang tidak pernah merasa cukup, sedangkan orang yang telah mencukupkan dirinya maka hakikat dia adalah orang kaya yang sesungguhnya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kedua, merasa cukup. Totalitas agar berkecukupan itu menjadi keniscayaan dan tuntutan syariat Islam ini. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri, Hari Bukhari. Ketiga, hidup sederhana. Sederhana dan tidak berlebih-lebihan ini bagian dari adab seorang muslim dan muslimah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya kesederhanaan sebagian dari iman, Hari Abu Daud. Pameran kekayaan atau flexing ini dapat memicu kesombongan, iri hati, keresahan sosial, dan merusak tatanan sosial di dalam masyarakat. Sementara kesombongan dan keangkuhan merupakan perilaku yang tidak sukai oleh Allah SWT. Hal ini dapat diperikas pada surat Luqman 18. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia dengan kesombongan, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Terkait ayat ini, dalam kitab Tafsir Al-Misbah Jilid 11, halaman 139, Profesor Quraisy Shihab menerangkan tentang nasihat Luqman Al-Hakim, seorang yang bijak besari, kepada anaknya agar berakhlak dan memiliki sopan santun ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Di sisi lain, ia juga menasehati anaknya untuk tidak pamer kesombongan kepada orang lain. Dalam nasihatnya terhadap anaknya, ia berkata, "Dan wahai anakku, janganlah engkau berkeras memalingkan pipimu yakni mukamu dari manusia, siapapun dia, karena didorong oleh penghinaan dan kesombongan." Flexing sepertinya telah menjadi gaya hidup orang-orang tertentu. Mereka memamerkan diri, selfie, di berbagai platform media sosial. Sementara, di sekeliling kita, tidak sedikit masyarakat yang sedang hidup dalam keprihatinan. Menanggapi fenomena flexing, Guru Besar Ilmu Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Renal Kasali menggambarkannya lewat sebuah pepatah, "Poverty screams but wealth whispers." Orang miskin selalu ingin menunjukkan dirinya, sementara orang kaya tidak mau menunjukkan kekayaannya. Orang kaya sesungguhnya lebih membutuhkan privasi dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Terakhir, saya ingin mengutip Ustadz Adi Hidayat Wah bahwa kemiskinan hanya terjadi bagi orang yang tidak pernah merasa cukup, sedangkan orang yang telah mencukupkan dirinya maka hakikat dia adalah orang kaya yang sesungguhnya.